اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم يسر لنا حجا مبرورا، اللهم يسر لنا عمرة رمضان، اللهم يسر لنا عمرا متقبلة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai halaman 308 pada surah Maryam ayat 39 sampai 51 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 40 nahnu narithu, ini nun ketemu nun boleh idgham, maka nahn narithu. Yurja'un boleh dibaca yarji'un, yurja'un dikembalikan, yarji'un kembali. Ayat 41 dan seterusnya ada kata-kata Ibrahim, di sini boleh dibaca Ibrahim. Dan saya ulang lagi bahwa namanya bacaan Quran itu harus ada sumbernya. Karena itu Ibrahim tidak semuanya bisa dibaca Ibrahim, tapi di sini boleh dibaca Ibrahim. Nabiya boleh dibaca Nabi'a dalam semua tempat. Ya abati, taknya boleh di fathah menjadi abata. Syai'a karena berhenti boleh dibaca syai'a.
Dan abata ini berulang-ulang pada 42, 43, 44. Ya abata, ya abata. Ayat 43 siraton, seperti biasa shadnya boleh dibaca dengan sin, siraton. Kemudian pada ayat 46 sekali lagi bertemu Ibrahim. Ibrahim boleh, Ibrahim boleh. Ayat 47 sa'astaghfiru laka, ra ketemu lam, boleh idgham. Sa'astaghfir laka. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, masih ada satu lagi ayat 51, mukhlasan boleh dibaca mukhlisan. Kalau mukhlisan itu ikhlas. Kalau mukhlasan itu adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 39, Allah mengatakan wa anzirhum, dan ancamlah mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diancam dengan apa? Yaumal hasrah, hari penyesalan, yaitu hari akhirat. Ketika qudiya, diputuskan, al-amru, keputusan itu. Wahum, sementara mereka, maksudnya sekarang di dunia, fi ghaflatin, di dalam kelalaian, yaitu lalai dari ancaman tersebut, lalai dari hari penyesalan tersebut. Wahum la yuminun, dan mereka tidak beriman, yaitu tidak percaya adanya hari penyesalan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan kepada seluruh manusia adanya hari kiamat, hari akhirat. Di hari akhirat akan ada penyesalan besar. Itulah makna hasrah. Jadi hasrah itu bukan hanya penyesalan, tapi penyesalan besar. Karena hasrah artinya adalah asyaddun nadem, penyesalan yang terdahsyat, itu namanya hasrah. Kalau panjenengan kehilangan duit 2000, nyesalnya kecil, dikit, itu bukan hasrah. Tapi ini terlewati sesuatu yang besar, maka panjenengan nyesalnya besar, itulah yang dimaksud hasrah. Siapa yang menyesal besok di akhirat? Dua-duanya menyesal. Orang kafir nyesel karena masuk neraka, orang muslim juga nyesel karena amalnya kurang sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam." Tidak ada satupun waktu yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, di mana dia tidak zikir kepada Allah pada waktu itu, illa hasira 'alaiha, kecuali dia akan menyesalinya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan kata Syekh Albani. Maka besok kita juga akan menyesal. Karena itulah akhirat disebut apa? Hari penyesalan. Karena semua nyesal. Mau muslim, mau kafir, semuanya nyesal. Tapi nyesalnya yang dahsyat itu hanya orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin, maka penyesalannya tidak lama. Kenapa? Karena setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud qudiyal amr, diputuskan perkara. Itu maksudnya diputuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Saat itulah penyesalan orang kafir dahsyat. Kenapa? Karena tahu bahwasanya mereka berada di neraka kekal total, nggak bisa keluar. Dari mana taunya? Mari kita lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika ahli surga masuk surga, wa ahlun narin nara, ahli neraka masuk neraka, maka didatangkanlah kematian seolah-olah dia seekor kambing gibas yang warnanya putih, lalu dihentikan di antara surga dan neraka, lalu dikatakan, wahai ahlil jannah, apakah kalian tahu siapa ini? Fayashra'ibun, lalu mereka nongol, mereka melongo, pengen melihat. Lalu mereka melihat dan mereka mengatakan, "Yah,
itu adalah kematian. Dan mereka memang sudah melihat kematian sebelum itu. Kemudian dipanggil, ya ahlan nar, wahai ahli neraka, kamu tahu enggak siapa ini? Lalu mereka pun nongol, melongok, lalu mereka melihat dan mengatakan, ya, itu adalah kematian, karena masing-masing mereka sudah pernah melihat kematian itu. Lalu diperintahkan supaya kematian itu disembelih. Setelah itu dikatakan, wahai ahli surga, khuludun wala maut, kekal enggak ada mati lagi. Wahai ahli neraka, khuludun wala maut, kekal tidak ada mati lagi. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kelanjutan hadis ini adalah, tapi enggak disebutkan di sini, Rasulullah kemudian membaca ayat yang kita baca ini. Beliau membaca, wa anzirhum yaumal hasrati il qudiyal amr. Berarti tafsiran ayat ini adalah hadis tadi. Maka qudiyal amr itu maksudnya diputuskan siapa masuk surga, diputuskan siapa masuk neraka, kemudian kematian disembelih, maka semua yang di surga kekal dan semua yang di neraka juga kekal. Itulah qudiyal amr. Nah, kenapa Nabi disuruh untuk mengancam mereka? Karena mereka itu fi ghaflatin, dalam keadaan lalai. Maksudnya sekarang di dunia mereka lalai. Lalai dari akhirat. Ini sifatnya orang kafir, lalai dari akhirat. Kalau orang beriman tidak. Mendengar azan, dia ke masjid. Kenapa? Ingat akhirat. Ini langkah saya ke masjid menguntungkan besok di akhirat. Kemudian ada wakaf untuk masjid. Nah, dia rogoh kantongnya, ikut wakaf. Kenapa? Ingat ini untuk kepentingan akhirat saya nanti. Nah, beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Allah mengatakan ayat 40, inna sesungguhnya kami Allah, nahnu kamilah narithu mawarisi al-arda bumi, waman dan siapapun alaiha yang di atas bumi, wa ilaina dan hanya kepada kami yarji'un mereka kembali, atau yurja'un mereka dikembalikan. Kami akan mewarisi bumi, maksudnya semua nanti akan mati. Nah, kalau sudah mati, kembali kepada siapa? Hak miliknya, ya kembali kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita punya rumah, Pak. Kita punya hotel, kita punya macam-macam, banyak orang punya apa? Bangunan-bangunan besar. Itu kan sekarang. Tapi nanti kalau sudah hari kiamat, nggak ada yang lagi yang memiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya sudah mati. Nah, maka itulah yang dimaksud kami mewarisi bumi, yaitu semuanya sudah mati, tersisa Allah yang tidak mati, maka Allah mewarisi semua yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hal itu di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi pasti fana, pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa adalah zatnya Allah, wajahnya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka itulah makna narithul arda, kami mewarisi bumi. Jadi tafsirannya adalah surat apa? Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kemudian wa ilaina dan hanya kepada kami yurja'un mereka dikembalikan. Kenapa diartikan hanya? Sudah sering saya ulang-ulang. Kalau susunannya dibalik maka memunculkan arti hanya. Ini aslinya itu yurja'una ilaina. Mereka dikembalikan kepada kami. Nah, oleh Allah susunannya dibalik. Kalau dibalik ini menunjukkan makna hanya, ya. Maka jangan salah terjemah. Wa ilaina dan kepada kami, salah terjemahnya. Kurang, ya. Yang benar adalah wa ilaina hanya kepada kami yurja'un mereka dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan terus ngapa? Kalau sudah dikembalikan, maka akan disuruh mempertanggungjawabkan atau disuruh untuk dihisab amalnya. Tahunya dari ayat yang lain, Allah mengatakan pada surat Al-Ghasyiyah ayat 26, Inna ilayna iyyabahum atau iyyabahum dua qiraah. Sungguh hanya kepada kami kembali mereka. Thumma inna alayna hisabahum. Kemudian hanya tanggungan kami penghisapan mereka. Jadi dikembalikan dalam rangka untuk dihisab, disuruh mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Karena itu kita berdoa kepada Allah,
Semoga Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. 41. Walqur, dan sebutlah fil kitabi, di dalam Alkitab ini, yaitu Al-Quran, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Innahu, sesungguhnya beliau, kana adalah siddiqon, orang yang sangat jujur, nabiyya, beliau juga seorang nabi. Walqur, sebutlah, maksudnya sebutkanlah, ceritakanlah kepada manusia. Jadi dakwah itu kadang-kadang dengan kasih cerita. Para ulama mengatakan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut tentang orang-orang soleh, rahmat Allah turun. Nah, maka Nabi disuruh cerita tentang para nabi terdahulu. Karena kalau menceritakan tentang wali-wali Allah, para nabi, Allah turunkan rahmat. Nabi Ibrahim, apa makna Ibrahim? Ibrahim dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab, artinya Abun Rahim, seorang bapak yang kasih sayang. Jadi Ibrahim itu ada maknanya. Maka kalau punya anak namanya Ibrahim, panggilannya jangan diringkas. Karena banyak orang Indonesia itu namanya Ibrahim dipanggil Boim. Nah, Boim nggak ada artinya. Kalau dipanggil Ibrahim, nah, itu maknanya bapak yang kasih sayang. Insya Allah kalau dia dipanggil Ibrahim terus, dia menjadi orang yang menjadi bapak yang kasih sayang. Siddiqon, orang yang sangat jujur. Siapa sih Siddiqon itu? Siapa yang termasuk Siddiqon? Jawabannya di dalam surat Al-Hadid ayat 19. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya iman sempurna, ya. Mereka lah orang-orang yang siddiqin. Jadi Nabi Ibrahim kenapa disebut siddiqon? Karena imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah iman kita sudah sempurna? Kalau belum, ya berarti belum masuk siddiqin. 42. Ingatlah ketika qala, beliau berkata, li abi, kepada bapaknya, ya abata, wahai bapakku, lima, kenapa, ta'budu, kamu sembah, ma la yasma', sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsir, tidak melihat, wala yughni, dan tidak bermanfaat, angka terhadap kamu, syai'an, sedikit pun. Ini dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Jadi kalau kita punya kerabat yang kafir, mari didakwai. Kenapa? Nabi Ibrahim mengajarkan seperti itu. Bapaknya kafir, didakwai oleh Nabi Ibrahim. Jangan sampai kita orang baik, banyak orang yang mengambil kebaikan dari kita, tetapi keluarga kita malah nggak dapat kebaikan. Ulama, kiai, banyak orang mendengarkan kajian dia, tapi anaknya nggak pakai jilbab dibiarkan. Bagaimana itu? Istrinya nggak pakai jilbab dibiarkan. Bagaimana itu? Itu terbalik seperti itu. Selamatkan yang terdekat dulu. Maka Nabi Ibrahim selamatkan bapaknya dulu. Jadi bapaknya diperhatikan oleh beliau. Jangan sampai bapakku sesat sementara banyak orang yang selamat dari neraka gara-gara mendengar dakwahku. Abihi, bapaknya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Namanya adalah Azar. Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Pada surat Al-An'am ayat 74. Wa il qala Ibrahimu li abihi Azaru. Azaru atau Azaro, dua qiraah. Kalau dibaca Azar berarti penjelasan. Bapaknya yaitu Azar. Kalau dibaca Azaru berarti panggilan. Wahai Pak Azar. Wahai apa? Pak Azar. Tapi lebih bagus bacaan Azaro. Kenapa? Karena kalau Nabi Ibrahim panggil kepada bapaknya, wahai Azar, nah ini berarti jangkar. Padahal kita temukan dalam ayat ini, dia manggilnya dengan hormat. Ya abata, ya abata, ya abata, atau abati. Sama, artinya sama. Ya, wahai bapakku. Ini panggilan penghormatan. Seorang anak menghormati bapaknya, meskipun kafir.
Seorang anak menghormati bapaknya meskipun dia musuh Allah. Kenapa? Karena sebagai bapak. Jadi nggak boleh bapaknya dikamplengi gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih mempunyai kehormatan yaitu sebagai bapak. Yang diingkari oleh Nabi Ibrahim adalah perbuatan dia menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat. Maksudnya adalah arca-arca. Seperti pada surat Al-An'am ayat 74 tadi. Atattakhidhu asnaman alihah? Apakah engkau menjadikan arca-arca sebagai Tuhan? Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, yaitu ma la yasma', sesuatu yang tidak mendengar. Tidak mendengar maksudnya arca-arca. Karena arca memang tidak bisa mendengar sama sekali terhadap ucapan seseorang. Maka tafsirannya pada surat An'am ayat 74. Lima ta'budu ma la yasma'u. Ayat 43. Ya abata, wahai bapakku, ini sesungguhnya aku. Qad ja'ani, telah datang padaku, minal ilm, sebagian ilmu. Ma lam ya'tika, apa yang belum datang padamu. Fattabi'ni, maka ikuti saya. Ahdika, saya akan menunjuki kamu. Siratan, ke jalan sawiya, yang lurus. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim adalah, Pak, panjenengan memang lebih tua, saya memang lebih muda, namanya bapak, lebih tua. Pengalaman lebih banyak, tapi saya punya ilmu, panjenengan nggak punya. Jadi dalam hal ini, tolong ngikuti saya. Kenapa? Yang punya ilmu saya. Kalau masalah pengalaman, saya ikut panjenengan, panjenengan lebih pengalaman. Tapi masalah ilmu, ikuti saya. Karena saya lebih berilmu daripada engkau. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim adalah merayu bapaknya supaya dia tidak memandang rendah Nabi Ibrahim. Kamu anak baru kemarin sore, enggak begitu. Karena apa? Meskipun dia lebih muda, tapi dia punya ilmu yang kuat. Maka muda itu sebenarnya ada dua macam. Muda apanya? Muda usianya atau muda ilmunya. Ada orang usianya tua tapi ilmunya muda. Ada orang usianya muda tapi ilmunya tua. Nah, maka dalam hal pengalaman yang muda usia ngambil dari yang tua usia. Tapi dalam hal ilmu, maka yang muda ilmu ngambil dari yang tua ilmu. Meskipun sudah ubanan putih semuanya, jenggotannya sudah putih, sudah tua. Tapi kalau ilmunya masih muda, maka panjenengan mendengarkan kepada anak muda yang ilmunya tua. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 44. Ya abata, wahai bapakku, la ta'bud, janganlah kamu menyembah asyaitana, setan. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu, kana adalah dia, lirrahmani, bagi Allah ar-Rahman. Asiyya, adalah pendurhaka. Muncul pertanyaan, kenapa dilarang menyembah setan? Kan tadi nyembahnya berhala. Jadi yang disembah itu berhala atau setan? Kok seperti apa? Enggak sinkron ini dua ayat ini. Nah, ketahuilah bahwa orang menyembah berhala itu sama dengan mentaati setan. Maka la ta'budi syaitan, maksudnya jangan mentaati setan untuk menyembah berhala. Sehingga dua ayat ini tidak bertentangan. Memang faktanya yang disembah berhala, tetapi hakikatnya mentaati setan yang sudah menyuruhnya. Setan itu adalah lirrahmani asiyya, durhaka kepada Allah. Sehingga setan itu mengajak kepada masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Innama yad'u hizbahu. Surat Al-Fatir ayat 6. Tiada lain dia panggil, dia ajak kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya semuanya menjadi penghuni neraka. Jadi kalau kita turuti setan, itu akhirnya nyemplung neraka. Setan bisiki, riba nggak apa-apa, yang penting nggak makan.
Kan yang diancam oleh Allah kan yang makan riba. Kan kamu nggak makan riba. Kamu cuma pinjam dari bank, kemudian mengembalikannya lebih banyak. Berarti yang makan riba kan banknya. Kamu kan nggak makan, nggak apa-apa. Nah, itu setan itu begitu. Karena apa? Karena sebenarnya sama saja. Yang makan riba, yang maupun yang mengasih atau memberikan sama dilaknat sama. Jadi derajatnya sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dianggap remeh itu berarti apa? Sudah terkena bisikan setan, teman setan. 45. Ya abata wahai bapakku, ini sungguh aku akhafu, aku takut ayyamasaka bahwa mengenai kamu adzabun siksaan yang besar. Kenapa diartikan besar? Karena di sini ada tanwin. Dan kaidahnya sudah sering disampaikan at-tankir lit ta'zim. Penggunaan isim nakirah yang ada tanwin di akhirnya untuk menunjukkan besar. Berarti adzabun, siksaan yang besar. Minar rahmani, dari Allah ar-Rahman. Fatakuna, lalu kamu menjadi lisyaitani, bagi setan, waliya, sebagai kekasih. Artinya, kata Ibnu Katsir, kalau kamu sudah disiksa oleh Allah, maka kamu tidak punya penolong, tidak punya kekasih, tidak punya wali selain setan. Padahal apakah setan mampu menyelamatkan? Jadi orang kalau sudah masuk neraka, dia nggak punya wali sama sekali. Kecuali siapa? Setan tok. Lah setannya yang menjadi wali dia, apakah bisa menyelamatkan? Dia saja menyelamatkan dirinya nggak bisa si setan itu. Apalagi menyelamatkan orang lain. Maka maksudnya Nabi Ibrahim, saya khawatir engkau masuk ke dalam neraka, akhirnya kamu tidak punya wali kecuali setan saja, sementara setan nggak bisa berbuat apa-apa, maka engkau akan kekal di neraka, wahai bapakku. Ini yang saya khawatirkan, kalau kekal di neraka. Ayat ini ada yang semakna dengannya, yaitu surat An-Nahl ayat 63. Allah mengatakan, fahuwa, maka setan itu waliyuhumul yaum, akan menjadi wali mereka besok di akhirat. Walahum adzabun alim, dan mereka memiliki siksa yang menyakitkan. Jadi setan itulah walinya atau pengurusnya atau kekasihnya orang-orang yang di neraka. Apakah bisa menyelamatkan? Enggak mungkin. Kenapa? Untuk diri sendiri saja si setan tidak bisa menyelamatkan, apalagi menyelamatkan orang lain. Itu maknanya. Mendengar nasihat-nasihat yang mulia dari Nabi Ibrahim, apa jawaban beliau? Qala, bapak beliau mengatakan, araghibun, apakah berpaling anta kamu an alihati, dari Tuhan-Tuhanku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi, kalau sungguh jika kamu tidak berhenti, la arjumannak, sungguh betul-betul aku akan merajammu, wahjurni, dan tinggalkanlah aku, malian, pada waktu yang lama. La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhanku. Ini Tuhan-Tuhanku ini makhluk-makhluk, kok makhluk? Tuhan-Tuhan yang mulia ini. Sesuatu yang mulia jangan dilecehkan. Kalau kamu masih nekat melecehkan Tuhan-Tuhanku, maka saya akan merajam kamu. Apa maksudnya merajam? Merajam di sini, tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bukan merajam seperti merajam orang zina, bukan. Kalau merajam orang zina itu melempari orang zina dengan batu sampai mati, itu merajam. Tapi di sini adalah la ashtumannak, saya akan cela kamu. Saya akan lempari kamu dengan celaan. Jadi rojama itu artinya kan melempar kan. Melempar dengan apa? Kalau untuk orang zina dilempari dengan batu. Tapi kalau di sini maksudnya dilempari dengan ucapan-ucapan kotor. Kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhanku, saya akan lempari kamu dengan kata-kata kotor. Tapi saya jujur, ada juga yang mengartikan arjuman naga, saya rajam kamu, ya dilempar. Saya akan bunuh kamu. Ada yang mengartikan begitu. Ayat 47. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaik, mudah-mudahan selamat untukmu wahai bapak.
Sa'astaghfiru, aku akan memintakan ampun laka untuk kamu, Rabbi, kepada pemeliharaku. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana adalah bi terhadap saya, hafiya, maha lembut. Maksudnya Nabi Ibrahim, selamat untuk kamu, maksudnya aku tidak akan mencela kamu. Bapaknya tadi kan mengancam kan, saya akan cela kamu, saya akan caci maki kamu. Nah, kata Nabi Ibrahim, kalau saya enggak akan mencela kamu. Kenapa? Saya anak, Anda bapak. Saya sudah menunaikan kewajiban menasihati. Panjenengan enggak terima urusan panjenengan. Saya enggak akan balas mencela. Salamun alaik. Nah, maka inilah perkataan yang benar untuk orang-orang yang mencaci, mencela, menuduh kita. Enggak usah dibalas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu an." Surat Qasas ayat 55. Apabila mereka mendengar sesuatu yang sia-sia, maka mereka berpaling darinya dan mereka mengatakan, hanya bagi kami amal kami dan hanya bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum, mudah-mudahan keselamatan untuk kalian. Maksudnya kami tidak akan mencela kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak mencari, kami tidak menggubris orang-orang yang bodoh. Jadi kalau panjenengan dituduh, maka enggak usah digagas. Cukup mengucapkan ini. Lana a'maluna walakum a'malukum, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Selesai. Wah, panjang, enggak hafal ayatnya. Baik, kalau panjang kasih yang ringkas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Furqan ayat 63. Dan apabila mengajak bicara kepada mereka orang-orang yang bodoh, maka mereka menjawab salama, salama, atau salamun alaikum, sama aja. Jadi panjenengan dituduh, cukup mengatakan saya tidak seperti yang antum tuduhkan. Kalau masih nekat, salamun alaikum, udah. Enggak usah digubris. Dan ini seperti perkataan orang Indonesia, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ora sah digagas, ora sah digubris. Kenapa? Karena urusan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita di dunia bukan membalas, menggubris orang-orang yang berbuat jelek atau menuduh atau mencela terhadap kita. Nah, maka Nabi Ibrahim katakan salamun alaik. Pun Pak, saya tidak akan membalas kalau panjenengan mencela saya. Justru sebaliknya, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan memintakan kepada engkau, untuk engkau kepada pemeliharaku. Ini perkataan Nabi Ibrahim, istighfar untuk bapaknya, ini dilakukan oleh beliau sampai lama sekali. Termasuk doa Nabi Ibrahim adalah, beliau mengatakan, pada surat Ibrahim, ya, doanya panjang Nabi Ibrahim, ya. Salah satunya adalah beliau mengatakan ij'al hadzal balada aminan. Nah, kemudian di akhir doanya beliau mengatakan Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ini doa Nabi Ibrahim. Wahai Rabbku, ampuni untuk aku dan kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku termasuk bapaknya tadi. Tapi beliau Nabi Ibrahim mendoakan ampunan untuk bapaknya tidak seumur hidup, tidak. Begitu sudah jelas kepada Nabi Ibrahim bahwa bapaknya ini kafir, nggak akan beriman sampai mati, maka saat itulah Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Tabarra'a minhu. Surat Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih, tidaklah Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya kecuali karena sudah beliau janjikan, yaitu pada ayat tadi. Beliau mengatakan saya akan mintakan ampun. Nah, karena sudah janji, ya terlanjur janji, dimintakan ampun. Tetapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah,
tatkala sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya itu betul-betul musuhnya Allah, yaitu mati dalam keadaan kafir, maka tabarra'a minhu. Saat itulah Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya, sehingga tidak lagi memintakan ampun untuk bapaknya. Dan perbuatan Nabi Ibrahim ini memintakan ampun untuk bapaknya yang kafir itu dilakukan oleh umat Islam di awal-awal Islam. Karena mereka disuruh mengikuti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi kemudian Allah turunkan ayat. Setelah Allah turunkan ayat, maka semua orang muslim tidak boleh lagi memintakan ampun untuk orang-orang kafir. Yaitu ayat yang dimaksud adalah surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi, tidak boleh bagi seorang nabi, walladzina amanu, juga orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Kapan jelasnya dia penghuni neraka? Kalau sudah mati kafir. Jadi punya bapak kafir, tetapi kafirnya sampai mati. Mati kafir. Nah, orang yang seperti itu sudah berarti sudah tabayyan, udah jelas. Udah jelas penghuni neraka. Kenapa? Karena yang menghuni neraka adalah orang-orang kafir. Yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Berarti kalau mati kafir, jelas dia sudah adalah penghuni neraka. Karena itu setelah turun ayat tersebut, orang beriman sudah tidak ada lagi yang memintakan ampunan untuk orang-orang kafir meskipun bapaknya sendiri. Yang dimaksud hafiyya, Allah itu lembut terhadap saya, lembut maksudnya tidak menolak doa-doa saya. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim, saya akan mintakan ampunan untuk kamu wahai bapakku. Dan Allah itu selalu ngasih permintaan saya. Karena Allah itu lembut terhadap saya. Itu makna apa? Hafiyah. Karena itu hafi ini termasuk salah satu dari Asmaul Husna menurut sebagian ulama. Ada 99 Asmaul Husna yang kalau dihafalkan maka masuk surga. Nah, 99 nama itu rinciannya adalah 81 nama ada dalam Quran, 18 nama ada dalam hadis Nabi. Nah, untuk merinci mana 81 yang di Quran, mana 18 yang di hadis, itu para ulama terjadi perselisihan. Ada yang berpendapat Al-Hafi ini termasuk nama Allah, dalilnya ayat ini, innahu kana bi hafiyya. Maka kalau mengikuti pendapat ini, panjenengan boleh kalau punya anak dikasih nama Abdul Hafi, boleh. Kalau mengikuti pendapat ini ya. Tapi seandainya tanpa Abdul gimana? Langsung dikasih nama Hafi, ya boleh saja. Karena Hafi itu artinya lembut. Jadi anak saya ini saya kasih nama Hafi supaya nanti jadi orang lembut. Nggak apa-apa. Okay? Untuk nama boleh, Hafi. 48. Wa a'tazilukum, dan aku menyingkiri kalian. Wa ma tad'una, dan apapun yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan saya menyeru menyembah kepada pemeliharaku. Asa, semoga alla akuna, bahwa tidak adalah aku bidu'ai rabbi, dengan sebab menyembah kepada pemeliharaku, syaqiyya, menjadi celaka. Nabi Ibrahim mengatakan semoga, mudah-mudahan dengan saya menyembah Allah saya tidak celaka. Ini mudah-mudahan yang pasti seperti ini. Kenapa? Karena yang berharap adalah kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah kalau berharap pasti dikasih oleh Allah. Maka kata-kata asa di sini ya, ditafsirkan di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, asa huna mujibah. Semoga pada ayat ini adalah sesuatu yang pasti. Li'anna Ibrahim, karena Nabi Ibrahim Khalilullah, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Nabi Ibrahim disengsarakan oleh Allah.
Nabi Ibrahim mengharap sesuatu, kemudian Allah katakan, enggak mungkin. Maka Nabi Ibrahim pasti tidak celaka. Enggak mungkin Nabi kok celaka, enggak mungkin. 49. Falamma maka tatkala i'tazalahum, beliau menyingkiri mereka, wa ma ya'budun, dan apapun yang mereka sembah, min dunillah, selain Allah. Wahabna, kami berikan, lahu, kepada Ibrahim, Ishaqa, Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub, yaitu putranya Nabi Ishaq. Wa kullan, dan masing-masing, yaitu Ishaq dan Ya'qub, ja'alna, kami telah menjadikan, nabiyan, sebagai nabi. Maksudnya, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub itu sudah diangkat jadi nabi ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Jadi bapaknya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi dalam satu masa. Hebat nggak ini? Jadi mbah, pak, anaknya, cucunya, semuanya Nabi dalam satu masa. Seperti ini kalau kiai saja udah dimuliakan. Mbahnya kiai, anaknya mbahnya kiai, kemudian anaknya lagi kiai. 3 kiai berturut-turut. Tapi hidup semasa. Ini sudah sangat dimuliakan. Bagaimana kalau Nabi? Maka di sini disebutkan Nabi Ya'qub saja, sementara Nabi Yusuf tidak disebutkan. Kenapa? Padahal Nabi Yusuf kan putranya Nabi Ya'qub. Kok nggak disebutkan, kenapa? Karena Nabi Yusuf kenabiannya tidak semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka yang dimaksud di sini, wa kullan ja'alna nabiyya, semuanya kami jadikan nabi, yaitu yang semasa dengan Nabi Ibrahim. Tapi kalau tidak semasa, maka Nabi Yusuf pun juga adalah seorang nabi. Dari mana taunya bahwasanya Nabi Yusuf seorang nabi? Ya dari Al-Qur'an, surat Yusuf, demikian juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya, siapa orang paling mulia? Maka Rasulullah mengatakan, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, yaitu orang yang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia. Yaitu maksudnya Nabi Yusuf, putranya Nabi Ya'qub, putranya Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim. Jadi berturut-turut ke atas itu Nabi semua. Nabi Yusuf, atasnya Nabi, yaitu Ya'qub. Atasnya Nabi lagi, yaitu Ishaq. Atasnya Nabi lagi, Ibrahim. Oh, ini orang paling mulia kayak begini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi karena Nabi Yusuf tidak semasa dengan Nabi Ibrahim, tidak disebutkan dalam ayat ini. Ada satu pelajaran penting dari ayat 49. Perhatikan kata-kata falamma tazalahum. Tatkala Nabi Ibrahim tinggalkan mereka, wahabna, kami berikan kepada Nabi Ibrahim pengganti, yaitu Ishak dan Yakub. Pelajaran yang dapat diambil adalah kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti ganti yang lebih baik. Nabi Ibrahim itu ya pengennya tinggal di kampungnya, tetapi karena mereka tidak menerima dakwah, akhirnya disuruh pindah oleh Allah. Kalau pindah, efeknya apa? Pisah sama bapaknya, pisah sama kerabat-kerabatnya, pisah sama pamannya, pisah sama bibinya. Hidup menyempal menyendiri di kampung orang lain. Kan nggak nyaman gini nih, hidup menyendiri begini. Tapi karena meninggalkan karena Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik. Akhirnya muncul Nabi Ishak, seorang nabi, muncul cucunya Nabi Ya'qub, seorang nabi juga, muncul anak cicitnya Nabi Yusuf, seorang nabi juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innaka, sesungguhnya kamu, lan tada'a syai'an, tidak akan meninggalkan apapun, lillahi azza wa jal, karena Allah azza wa jal, illa abdalakallahu bih, kecuali Allah pasti beri ganti kepada engkau, ma huwa khairul laka min, sesuatu yang lebih baik bagi kamu daripada yang kamu tinggalkan tadi. Ingin mengambil sesuatu, tapi tahu ini haram, tinggalkan. Mau ambil modal dari bank, tahu ini haram, tinggalkan. Allah kasih ganti lebih baik. Dan ini kan sudah terbukti beberapa orang kan, tidak perlu apa?
Tidak perlu ini seperti ini dipertanyakan lagi, sudah banyak yang membuktikan. Maka silahkan diyakini ini janji dari Nabi SAW. Tinggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah, Allah kasih ganti lebih baik. Maka Nabi Ibrahim dikasih Ishak dan Yakub ini karena meninggalkan kampungnya karena Allah. Ayat 50. Wa wahabna, dan kami berikan lahum kepada mereka mir rahmatina, dari rahmat kami, wa ja'alna, dan kami jadikan lahum, bagi mereka lisana sidqin, lidah pujian, lidah yang baik, maksudnya pujian aliyah, yang tinggi. Kenapa disebut pujian yang tinggi? Karena Nabi Ibrahim dipuji oleh semua agama. Yahudi memuji Nabi Ibrahim, Nasrani memuji Nabi Ibrahim, umat Islam memuji Nabi Ibrahim, semua memuji Nabi Ibrahim. Nggak ada satupun agama mencela Nabi Ibrahim. Berbeda dengan Nabi Isa. Kata Yahudi, Nabi Isa itu adalah anak zina, dicela. Kata Yahudi, kata Nasrani, Muhammad itu nabi palsu, dicela. Tapi Nabi Ibrahim semuanya sepakat orang yang mulia. 51. Wal Qur'an, sebutlah fil kitab, di dalam kitab ini, yaitu Quran, Musa, kisah Nabi Musa. Mu artinya air, sa artinya pohon. Disebut Musa karena ditemukan di antara air dan pohon oleh keluarga Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Musa, kana adalah mukhlason, orang yang terpilih, wa kana, dan adalah dia rasulan, seorang rasul, nabi'a, juga seorang nabi. Kalau dibaca mukhlason, dia terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah mengatakan, wahai Musa, sungguh aku telah memilih kamu di antara para manusia-manusia yang lain untuk saya beri risalah dan saya jadikan sebagai kalimullah, sebagai orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna mukhlason. Tetapi kalau dibaca mukhlison, itu ikhlas. Ikhlas dalam ibadah. Nyembah hanya Allah, itu ikhlas. Ibadah hanya semata-mata karena Allah, itu ikhlas. Kemudian kata-kata ini rasulan nabiyya, ini menunjukkan bahwa rasul dan nabi itu berbeda. Nabi jumlahnya lebih banyak, 124.000 nabi. Tapi rasul jumlahnya lebih sedikit, 315 rasul. Semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi pasti rasul. Maka di sini dikatakan beliau adalah seorang rasulan nabiyya. Nabi tapi juga rasul. Inilah yang dapat kita pelajari. Adapun lanjutannya kisah Nabi Musa, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.